jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa pula salawat beriringan salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang dimana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Baiklah ibu-ibu, saya mohon izin ingin menyampaikan sedikit materi yang mengenai wanita yang dirindukan oleh surga. Ibu-ibu di sini mau nggak jadi wanita yang dirindukan surga? Jangankan dirindukan surga ya ibu-ibu, dirindukan suami saja kita sudah bahagia. Nah, apalagi kalau dirindukan surga. Surga tempat orang-orang yang didambakan oleh umatnya Nabi Muhammad. Nah, ini kita sudah menjadi wanita yang dirindukan surga. Nah, bagaimana sih menjadi wanita yang dirindukan surga? Nah, kata Rasulullah SAW, ingin menjadi wanita yang dirindukan surga itu cuma ada 4 cara ibu-ibu. Cuma 4 saja caranya. Tidak kayak mau menjadi caleg kan ibu-ibu. Caranya tuh banyak banget. Banyak, susah. Nah, kalau kita mau menjadi wanita yang dirindukan surga ini cuma 4 caranya kata Rasulullah. Yang pertama apa? Aqimi sholat. Dirikanlah sholat. Kata Rasulullah itu, dirikan sholat kalau kamu mau menjadi wanita yang dirindukan surga. Kan laki-laki kan juga bisa melaksanakan sholat, berarti nanti laki-laki menjadi laki-laki yang dirindukan surga. Nah, kata Rasulullah, mengapa yang pertama cara untuk menjadi wanita yang dirindukan surga adalah menjalankan sholat? Karena perempuan itu banyak lalai ibu-ibu dalam melaksanakan sholat, betul nggak? Betul. Nah, mengapa demikian? Karena yang pertama, waktu kita selesai haid pasti malas mau melaksanakan sholat. Kayak gini kan contohnya ibu-ibu, zuhur nih kita sudah suci, mau mandi suci, masih ada 1 jam lagi untuk kita melaksanakan sholat asar. Nanti jalan saya sholatnya sholat asar, kan saya mau baru mandi suci. Nah, itu salah ibu-ibu. Waktu itu kita mandi bersih. Kalau ada waktu untuk melaksanakan sholat sebelumnya, sholatlah. Tidak perlu tunggu waktu setelahnya. Oh, asar aja lah. Gitu juga kalau isya kan waktunya panjang, jam 10 baru mandi suci kan. Nggak apa ibu-ibu kalau kita mau sholat isya, jangan nunggu subuh lagi. Ya kalau subuhnya bangun, kalau enggak dua sholat ya ketinggalan. Yang pertama sholat isya, yang kedua sholat subuh. Nah, kedua yang membuat kita lalai di dalam sholat itu ibu-ibu, yaitu mau pergi berpesta seperti undangan. Ke undangan pasti ya dandanannya cantik, jadi malas mau wudhu kan, udah dandanannya cantik, bedah sana sini, ginjunya, alisnya, jadi malas mau ambil wudhu kan. Nanti kalau saya ambil wudhu, bedah saya luntur. Ya udah deh, nanti aja sholatnya, diundur aja waktunya. Kok nggak pergi kodok nanti waktu sholat lainnya. Dah lalai kan ibu-ibu. Gimana mau jadi wanita yang dirindukan surga kalau syarat yang pertama saja sudah kita lalaikan? Nah, makanya cara untuk kita pergi gitu kan, kayak Kak, kan kalau kita mau pergi berpesta kan pastilah dandan, nggak mungkin perginya kayak amburadul gitu, nggak enak lah dipandang orang-orang. Kalau ibu-ibu mau berdandan, dandanlah secukupnya. Kalau bisa sebelum dandan itu kita ambil wudhu dulu. Nah, kalau udah ambil wudhu, dandan, terus jaga wudhunya, jangan sempat pegang sana, pegang sini, pegang lakinya, pegang ini yang membatalkan wudhu. Nah, jadi kita harus menjaga wudhu. Nah, yang ketiga yang membuat kita lalai di dalam sholat itu jilbab ibu-ibu. Maklumlah kalau jilbab orang Indonesia ini kan putar sana putar sini, ya udah cantik jilbabnya, nanti aja lah sholatnya, Nah, kalau jilbabnya udah rapi kan ibu-ibu kayak saya nih kan, udah rapi kan malas mau sholat, nah kayak gitu kan. Makanya kalau kita jilbab tidak ada rapi, setidaknya kita tuh sudah ada wudhu, kita jaga wudhu kita gitu. Tapi kalau udah batal wudhu kita, biarpun udah cantik dan gimana, tetap wajib wudhu ibu-ibu. Nah, tadi jadi syarat menjadi wanita yang dirindukan surga kan, pertama aqimi sholat, yaitu dirikanlah sholat. Yang kedua siam Ramadan, yaitu puasa di bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan itu puasa wajib kan ibu-ibu, baik laki-laki maupun perempuan. Apalagi kita yang perempuan ini yang udah balik, wajib itu melakukan puasa Ramadan. Kak, saya kan mau masak untuk lebaran, buat kue untuk lebaran, nggak apalah ya 1 hari nggak puasa. Nggak boleh ibu-ibu, harus puasa juga. Kan malamnya masih bisa buat kue, pas
Pas waktu puasa kita harus menjalankan kewajiban kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sebagai umat Islam. Nah, kalau kita udah melaksanakan wasiat Ramadan nih, puasa di bulan Ramadan, sudah cukup itu aja ibu-ibu. Bisa kita sandingkan dengan puasa sunnah Senin Kamis. Puasa Senin Kamis ini puasa yang paling disukai Rasulullah SAW. Nah, ya kita nih kan ibu-ibu, mohon maafkan kalau ada yang bukan gendut, gemoy, yang mengalahkan yang kurus ini ibu-ibu. Nah, puasa Senin Kamis biar badannya tuh kayak berkurang timbangannya gitu. Kalau udah kebiasa puasa Senin Kamis itu ibu-ibu, Masya Allah nikmatnya. Ya, mau puasa terus gitu. Siapa sih yang nggak mau dapat pahala kan ibu-ibu? Yang wajib aja kalau dikerjakan dapat pahala, apalagi yang sunnah. Tapi kalau yang sunnah ini kalau kita ninggalkan nggak dapat dosa. Tapi kalau kita laksanakan itu dapat pahala. Siapa yang nggak mau dapat pahala? Semuanya mau. Nah, kan udah dua kan ibu-ibu poin yang saya sebutkan untuk menjadi wanita yang dirindukan surga. Yang pertama apa tadi? Yang kedua? Siang Ramadan. Nah, yang ketiga yaitu menaati perintah suami. Hal yang sangat sulit dilakukan, apalagi pada zaman sekarang ini Bu, zaman modern ini sulit banget untuk mentaati perintah suami. Nah, saya itu pernah mendengar cerita dari guru saya dulu, kata gini. Ada pada zaman Rasulullah itu ibu, ada seorang tetangga dengan tetangganya ini. Tetangganya ini sakit-sakitan. Jadi tetangga ini pergi rumah anaknya. Wahai si fulana, ibumu sakit, tolonglah kamu besuk. Mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa membesuk ibu saya karena suami saya keluar dan saya sudah mendapat amanah untuk tidak keluar rumah sampai suami saya pulang. Pulanglah tetangganya tadi. Datang lagi besoknya. Wahai fulana, ibumu sudah sakaratul maut. Pergilah menjenguknya sebelum beliau wafat. Pengen sekali saya melihat ibu saya, tapi bagaimana suami saya itu belum pulang, gimana saya mau pergi, mau meninggalkan rumah, sedangkan saya memiliki amanah dari suami saya. Pulanglah tetangga tadi. Besoknya datang lagi, wahai fulana, datanglah kau ke rumah ibumu sudah meninggal, ibumu sudah tiada. Langsung menangislah kan si fulana tadi itu kan, pengen sekali saya pergi ke sana, tapi saya masih memegang amanah, suami saya belum pulang. Saya akan mendoakan ibu saya dari sini. Dengan tidak enak hati, tetangga tadi itu pulang dan mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, si fulana tadi itu kan sangat-sangat tidak apa ya bahasa kita ya? Sebagai anak yang berbakti. Sebagai anak yang berbakti. Kenapa begitu atau orang tuanya dari sakit sakaratul maut dan sampai meninggal itu nggak ada dia ketemu sama orang tuanya. Ih, parah betul, kata Rasulullah kan. Kali memangnya kenapa? Katanya dia mendapat amanah dari suaminya, nggak boleh keluar rumah sampai saya pulang. Dari itu Rasulullah tidak jadi marah. Rasulullah langsung senyum. Dibilang, Masya Allah, terangkat semua dosa-dosa ibunya karena dia memiliki anak yang taat dan patuh kepada perintah suami. Nah, jadi kita gitu ibu-ibu, kalau mau pergi kemana-mana itu harus dapat ridho suami. Siapa tahu kan kalau kita keluar rumah nggak dapat ridho suami, na'udzubillah kalau kita ada apa-apa di jalan kan ibu-ibu. Nah, jadi itu kalau kita semuanya tuh kita tuh harus mendapat ridhonya suami. Mengapa begitu? Karena suami itu adalah jalan pintas kita untuk masuk surga. Nah, kalau kita taat kepada perintah suami, pastilah mudah segala urusan kita. Ridhonya Allah itu tergantung juga kepada ridhonya suami. Nah, terus selain menaati perintah suami, ibu-ibu, yang terakhir adalah menjaga harga diri. Bagaimana sih Kak menjaga harga diri? Kita sebagai umat muslim, apalagi perempuan, harus menutup aurat. Jangan pakai kerudung, bawah atasnya ketat. Kata orang kampung saya itu kayak gitar Spanyol katanya. Bodinya nampak. Nah, kalau orang kemarin saya dengar tuh kayak kue kalau diikat pakai getah, getahnya ini bau bekas, kayak gitu ibu-ibu. Jadi kita tuh harus menutup aurat kita. Pakailah baju-baju atau celana yang lebar-lebar, yang mana tidak menampakkan lekuk tubuh kita, kayak gitu. Di waktu Isra Mi'raj dulu pas zaman Rasulullah tuh pergi ke surga ibu-ibu. Saya dengar cerita. Masya Allah ramainya wanita di dalam surga ini, ya, senang sekali. Terus pas Rasulullah pergi lagi ke neraka,
Nauzubillah, kok banyak sekali wanita ini ya? Langsung bertanya lah, kok bisa kayak gitu? Rupanya wanita itu kayak memang kebanyakan itu masuk neraka itu bu. Karena apa? Karena dia tidak bisa menjaga lisannya. Cung balik nih, pergi ke rumah tetangga, mau itu ini gini. Nah, itu tidak boleh ibu-ibu. Jadi kita tuh sebagai wanita yang soleha harus menjaga lisannya. Kalau kita tidak senang sama orang ini, ya udah pendam aja sendiri. Tidak usah diceritakan orang lain, biar orang lain itu tidak suka juga dengan orang itu kan. Tidak usah ibu-ibu, pendam aja sendiri. Cerita aja kepada Allah, ya Allah aku tuh tak suka sama dia. Nah, tidak apa, jangan cerita ke orang lain. Nah yang kedua, kembali lagi ke poin 3 tadi ibu-ibu, yaitu tidak taat kepada suami. Nah itu hal yang tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Nah jadi intinya kalau kita mau menjadi wanita yang dirindukan surga itu ibu-ibu, cuma ada 4 syaratnya, tidak lebih. Kalau 4 ini kita laksanakan dengan tekun, dengan baik, dengan hati ikhlas, insya Allah kita menjadi wanita yang dirindukan surga. Bukan lagi kita nih mohon-mohon mau menjadi wanita yang dirindukan surga, tapi memang udah surga merindukan kita. Nah yang pertama, akimi sholat, yaitu yang kedua, wasyam Ramadan. Yang ketiga, menaati perintah. Nah, yang keempat, menjaga diri. Semoga ibu-ibu, kalau ibu-ibu punya anak perempuan, menjadilah istri yang soleha, menjadi istri yang patuh kepada perintah suami, menjadi wanita yang banyak disenangi orang karena tingkah lakunya yang baik. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, karena di sini saya juga bukan ustazah, saya cuma menjalankan amanah dari dosen saya untuk memenuhi tugas akhir semester saya. Maaf ya ibu-ibu kalau saya ada salah kata, salah tingkah laku yang mungkin menjanggal di hati ibu-ibu sekalian. Saya juga orang asing buat datang di sini. Saya bukan asli Pontianak, saya orang Membawa. Ya, bawah. Nah, jadi itu kayak ibu tadi itu bilang saya minta carikan penjahit. Jadi dapatlah di sini. Saya itu pun bingung mau pulang ke bawah jauh kan ibu-ibu. Jadi alhamdulillah saya dapat kesempatan untuk menyampaikan sedikit pengetahuan saya kepada ibu-ibu sekalian. Dan terima kasih juga kepada ibu-ibu yang telah bersedia mendengarkan sedikit apa yang saya sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.